Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau kasih konten nyantai aja deh. Kalau misalnya sekarang ini kebetulan gue lagi di cafe di luar suara gue sedikit hancur karena emang habis batuk pilek, jadi sorry rada berantakan mungkin suaranya. Nah, di sini gue mau sharing aja nih. Kalau per sekarang ini kan gue udah banyak banget koleksi ayam, lebih dari 50. Apa aja sih yang misalnya gue berhenti sekarang di hobi ini, 10 yang gue bakal simpen untuk lama. Jadi langsung aja di sini mungkin pilihannya agak beberapa itu unik karena bukan nggak terlalu selera gue banget, tapi gue pilih karena dia punya sensasi spesial yang berbeda dari yang lain. Kalau misal konten umumnya gue biasa bikin dari harga yang paling murah, sekarang yang paling mahal dulu, karena yang paling mahal paling sering gue bahas, jadi ya rada obvious mungkin kalau soal itu. Ya, number one ini yang paling mahal di koleksi gue, masih gue pakai sampai sekarang, ada Unique Melody Masked Indigo di harga sekitar $2.700, berarti sekitar 42 juta rupiah. Kalau di kurs sekarang ya 40 jutaan lah intinya. Ayam ini gue masih pakai dan masih sering, cuman mungkin kalian jarang lihat gue posting tentang ayam ini. Kenapa? Karena ya memang gue nggak terlalu pengen ngeracunin orang karena barang ini gitu, karena ini udah discontinued dan limited pieces, cuman 200 pieces kalau nggak salah. Dan gue pribadi makainya juga nggak segitu sering karena gue lebih sering compare sama yang toh harganya serupa dan juga ya nggak selevel ini juga biasanya. Dan juga secara kabel, lihat nih, kabelnya sebenarnya bagus banget kualitasnya, tapi ya lebar dan berat seperti ini braidnya, jadi ya tuh beres, gue nggak terlalu sering bawa ini ke mana-mana, tapi gue sangat enjoy sampai sekarang. Kalau bisa dibilang ini gue enjoy untuk lagu-lagu tipe yang technical, very technical, karena ini ayam yang very technical, resolusinya sangat tinggi, imaging dan juga separasinya juga top notch, ya udah level high end banget lah intinya. So yeah, that's it. Unique Melody Masked Indigo. Ini kalau kalian pernah lihat vlognya juga, gue pernah nyobain semua masked, ini favorit gue, cuman sayangnya dia limited edition. Dan kemudian ini ayam yang mungkin paling sering gue featuring kalau misalnya kalian follow Instagram ataupun Facebook gue, karena emang udah 3 tahun gue punya ayam ini, masih jadi selera gue pribadi, walaupun dia bukan yang paling mahal, tapi seleranya paling mendekati selera gue. Paling selera gue banget yaitu Sennheiser AE600, dimana ini harganya kalau di market luar sana sekitar $600-700, cuman kalau di Indonesia ini sama di market Asia itu naik harganya jadi $800. Jadi dengan sekarang ya di Indonesia ini kebanyakan dijual sekitar 12-14 jutaan. Ayam yang sangat kecil, single driver, buat gue fittingnya one of the best. Dia punya suara yang buat gue masih kayak bebas banget untuk single dynamic driver, bassnya sampai dalam, vokalnya nggak terlalu maju tapi clear banget, dan treble-nya juga very expressive, eksplosif juga energinya. Ya intinya ini ayam yang asik banget buat gue dan bener-bener ngingetin gue sensasinya kayak waktu gue di band zaman dulu, sensasi eksplosif, energi bass, vokal, treble-nya. Lalu kemudian ayam di harga 7 jutaan, ini SIMGOT EM10, flagshipnya SIMGOT. Gue udah pernah cerita juga di beberapa tempat ya di review gue, bahwa ini ayam sebenarnya suaranya tuh cukup tebal, harmon yang lumayan tebal, tapi dia punya sensasi micro details dan juga depth yang very very good. Jadi gue berapa kali pun gue nyobain si SIMGOT EM10 ini, gue ngerasa kayak selalu masuk ke dalam lagunya, lalu rame banget di situ, bassnya nampol, gede, tebel, vokalnya clear, jelas, tambah treble yang mengelilingi gue. Ini ayam yang kesannya tebal dan rame banget, dan gue selalu ngerasa ya gue masuk ke dalam musiknya setiap kali gue nyobain si EM10 ini. Bahkan gue bisa bilang, kalau misalnya si ini gue nggak punya duit untuk beli si Unique Melody Masked Indigo, sebenarnya dua ini udah cukup banget buat keseharian gue gitu. Kalau mau sensasi multi driver, gue pilih EM10 yang rame. Kalau misalnya sensasi single dynamic driver, gue pilih si Sennheiser AE600 aja. Tapi anyway, gue masih punya koleksi-koleksi lainnya yang nggak terlalu masuk selera gue, beberapa sebenarnya. Tapi karena sensasi spesialnya gue simpen, yaitu ada di Moondrop Dusk. Ini juga sekali lagi barang yang gue jarang posting sebenarnya di medsos gue, karena memang sebenarnya kalau lihat tadi ya Unique Melody Masked Indigo, lalu Sennheiser AE600, lalu juga SIMGOT EM10, itu kan suaranya rame, energik. Dia punya sensasi dinamika yang bagus. Nah, yang di sini ini paling nyantai. Kenapa gue simpen? Karena setiap kali gue pengen ngerasain sensasi yang netral, bassnya nggak terlalu gede, vokalnya nggak terlalu maju, treble-nya nggak terlalu ngecering banget maju ke lu.
tapi lu bisa dapetin semua yang bisa dibilang hashtag hear everything, tapi dengan suara yang kalem. Ini bisa gue kategorikan sebagai suara yang netral tapi very detailed, dan atas sampai bawahnya tuh lengkap banget. Jadi ya gue masih lumayan pakai kalau gue mau nyantai, pingin yang netral aja. Moondrop Dusk. Cuman mungkin satu yang masih gue kesel sampai sekarang, kabel bawaannya itu kan cuman ada yang 3,5 sama DSP, sementara gue pribadi sukanya tuh pakai balance. Kenapa pakai balance? Karena dia emang suaranya ya tadi gue bilang nggak terlalu eksplosif. Nah, pakai 3,5 itu rada boring. Pakai DSP sebenarnya oke, tapi gue nggak terlalu sering pakai DSP gitu karena kebanyakan gue taruh di DAP untuk lagu-lagu gue. Jadi gue sekarang ini contohnya pakai Moondrop Place. Gue pakai yang modul balance jack untuk si Moondrop Dusk ini. Overall really good IM, really lengkap suaranya walaupun nggak nyerang, bisa dibikin nyantai juga suaranya tapi lengkap banget frekuensinya. Lalu kemudian ini gue pernah bahas juga single dynamic driver. Oh ya, harganya sendiri 6 jutaan, tadi dari IM10 yang 7 juta, ini 6 jutaan. Ini harganya sekitar 4 jutaan, kemudian di Into Aura Splendor. Kalau kalian pernah lihat review gue soal Into Aura Splendor 2 ini juga salah satu IM dynamic driver yang gue gak nyangka gue bakal suka banget, karena dia punya sensasi bass yang bener-bener nampol, vokal yang tidak terlalu nyakitin telinga, dan treble yang masih cukup fun. Jadi intinya gue kemanapun pakai Into Aura Splendor 2 ini gue ngerasa kayak masuk ke klub yang asik, klub yang really fun. Dan gue berapa kali pun pakai ini ya dibawanya fun aja. Ini sangat berlawanan sama Moondrop Dusk tadi yang nyantai tapi kedengeran semua. Nah ini sebenarnya detailnya tidak sebaik Moondrop Dusk, tapi secara funnya itu loh, bener-bener fun to the point sampai gue kadang-kadang lupa soal detail karena ya gue nikmatin lagunya aja, gue enjoy jedak jeduknya. Lalu kemudian salah satu IM yang ini kayaknya satu-satunya IM yang di sini yang gue bawa top 10 ini yang belum di review karena suatu dan lain hal, ini masih ngantri ya reviewnya, yaitu Binary Acoustic Dyna Quattro, IM yang harganya sama dengan si Into Aura Splendor 2 di harga 259 USD. Berarti di Indonesia ini mungkin sekitar 4 juta rupiahan. Gue suka ini karena dia punya sensasi suara triple dynamic drive. Sebenarnya kan dia pakai 4 dynamic driver, tapi satunya passive radiator, jadi untuk lebih sensasi sub bass. Ini punya sensasi yang megah banget. Ini juga paling susah di drive dari semuanya ini. Megah banget secara suaranya. Langsung di lagu awal kalau misalnya ada sub bass itu megah, tapi vokalnya very focus, nggak pernah keteman sama bassnya, dan treble-nya itu sebenarnya detail tapi secara positioning agak mundur. Jadi gue sedikit bocoran aja nantinya, tapi gue bakal bahas lebih detail nanti lagi. Overall special set gue suka banget pakai si Dyna Quattro ini. Lalu kemudian ada yang kemarin baru aja gue review, yaitu Hydis MP143. Nah ini harganya masih simpang siur nih sebenarnya di web itu. Kalau nggak salah awalnya kan rilis early bird-nya $79. Itu super worth it harganya. Tapi gue udah ngomong sendiri, kalau harganya 2 juta ke atas still worth it. Gue suka ini karena ini bisa dibilang planar yang paling gue banget. Nggak terlalu nyerang, nggak terlalu nyantai, bassnya attack-nya pas, vokalnya juga bite-nya pas, treble extension and bite-nya juga oke aja, nggak terlalu gimana-gimana, tapi itu bisa bikin gue denger seharian. So ya gue berharap, ada rumor katanya nanti final release-nya di $159, jadi mungkin 2 jutaan lebih dikit lah. Still, I love it, gue masih suka pakai sampai sekarang kalau planar yang paling gue. Lalu ya, SimGod Super Mix 4 ini di harga sekitar 2,4-2,5 jutaan. Ini ayamnya mungkin selera gue, tapi ini kayak kalau gue nggak mau yang neko-neko gitu, dan fittingnya enak banget. Sebenarnya gue lebih sering pakai karena fittingnya kalau misalnya gue bawa kemana-mana itu ngepas di telinga gue banget, plus dia eargate-nya juga sangat rapih di gue, stabilitasnya bagus. Kalau gue bawa jalan-jalan tanpa bass yang berlebihan tapi tetap asik, vokalnya juga oke, treble extension juga bagus. Ya overall rapih banget dan buat gue asik lah. Mungkin nggak terlalu direkomendasiin kalau misalnya lu sensitif sama Harman. SimGod Super Mix 4. Lalu kemudian IM yang kemarin gue sebut sebagai planar spesial. Ya karena emang buat gue spesial, planarnya dalam artian ini bukanlah yang paling all-rounder buat gue. Ada beberapa saat gue ngerasa oh ini suaranya agak lembek, tapi untuk beberapa genre lagu yang gue suka ini bisa sangat bersinar, yaitu Let's Share S08. Ini di harga 1,6 jutaan.
Dia punya, buat gue spesialnya memang lebih ke vokal yang nyantai tapi bening banget. Jadi gue suka dengerin mungkin ballad, lagu-lagu yang nyantai tapi detail vokalnya tuh berasa banget. Kayak gue dengerin Celine Dion, gue dengerin Il Divo, gue dengerin Mariah Carey, gue dengerin Whitney Houston, dengerin Adele. Gue sangat suka di Ledge S08 ini, bening tapi tetap tebal di saat yang bersamaan. Cuman yang kelemahannya untuk beberapa lagu yang mungkin butuh energi dan gigitan treble dan juga hentakan bass yang gebuk banget, ini bisa berasa agak lembek. Nah, sekarang yang terakhir ini juga sebenarnya gue jarang posting, tapi gue masih kadang-kadang ngambil gitu di luar review, karena sensasi treble-nya yang sebenarnya nggak natural, tapi ya somehow unik aja, dan gue kadang-kadang kangen sama uniknya itu, yaitu KZ PR2. Ini yang termurah dari segala koleksi tadi, ini cuma sekitar 500-600 ribuan. Gue masih bilang ini planar dengan salah satu treble extension yang gila. Bukan cuma extension ya, tapi presence dari extension treble-nya itu dimajuin banget di upper treble. Bikin IM ini mengedepankan frekuensi yang jarang dinaikin di IM yang lain yang gue punya di sini. Di satu sisi memang jadinya IM ini jadi timbre-nya agak aneh. Dia toh dengan kebanyakan upper treble extension yang maju itu bikin vokalnya agak kayak mendesah. Sensasi sensasi piano ataupun gitar juga kesannya ada lepas yang disengaja banget, nggak terlalu natural. Tapi sama gue cukup kangen kalau misalnya gue lepas dari KZ PR2 ini, jadi ya gue nggak lepas-lepas sampai sekarang, dan lumayan gue masih sering pakai kalau misalnya mau sensasi itu. Ya itu semua yang gue bisa bilang. Ini 10 yang bakal gue pilih sekarang. Sekali lagi, mungkin ada IM yang gue pengen beli ke depannya masuk ke sini, tapi sekarang belum ada yang gue kepikiran di kepala gue. Ini 10 IM yang bakal gue simpen misalnya gue berhenti di hobi ini sekarang. Jadi ulang lagi, langsung the highest level of technical yang masih gue punya, Unique Melody Masked Indigo. Lalu kemudian personal favorit gue masih single dynamic driver dari Sennheiser i600. Oh ya, misalnya mau yang tanya, ini kabelnya kabel Ferus yang Magni 4 core. Cuman pakai jacknya Rhodium. Ini simply gue pakai karena kabelnya sangat lentur, jadi ya menambah ergonomi aja sih sebenarnya untuk si i600. Lalu kemudian si SIMGOT IM10 IM yang rame dan multi drivernya kerasa asik buat gue. Oh iya, ini kabelnya pakai SIMGOT LC7 karena simply lebih enak lagi di kuping gue daripada kabel bawaan. Moondrop Dusk. Ini IM yang ya kalau misalnya gue mau ngerasain netral lagi, bening lagi, yang minum air putih lah atau makan nasi putih ini. Lalu IM yang bikin gue dibawa ke klub, Into Aura Splendor. IM yang megah, cuman natural suaranya, binary akustik Dyna Quattro. Lalu kemudian Hydis MP143 planar yang gue banget. SIMGOT Super Mix 4. IM yang nggak neko-neko, fittingnya sangat enak, gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu susah di drive ya. SIMGOT Super Mix 4. IM planar yang vokalnya somehow spesial dan ngingetin gue untuk beberapa planar jadul, Ledgeware S08. Dan terakhir termurah tapi mungkin bisa dibilang suaranya nggak wajar tapi buat gue unik banget, KZ PR2. Oke, gitu aja untuk sekian simple blog mungkin kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.